Terus saya nggak pernah berhubungan dengan bank. Ketika potongan saya di majikan yang kedua itu udah mau habis, saya telepon Tatay. Omoyi okawya hakoyut yuko ojut long le pengoloko yut sih. Saya ngomong kayak gitu, Mbak. Saya minta gaji saya 6 bulan sekali. Majikan saya kaget, loh kenapa? Bukan apa-apa, saya nggak mau biar terkumpul. Akhirnya selama saya pulang sampai 2014 itu, gaji saya mintanya itu 6 bulan sekali ngambil. Waktu itu gaji saya kan 3.400, itu lebih Mbak, karena saya nggak libur diganti uang. Jadi kan setiap gajian kan banyak, jadi saya ambil itu yang 8.000, saya isikan untuk selama saya 6 bulan ke depannya gitu. Itu sisanya saya tabung, saya tabung. Sebenarnya saya punya keluarga di rumah, saya punya anak saya khusus sekolah, saya pindah ke Jakarta sekolah di sana. Jadi bulanan itu ya tetap sisanya saya ambil dari punya sisa uang saya dan 6 bulan itu sama tabungan, gitu loh Mbak. Makanya ini sebagai motivasi sama teman-teman, misalnya kita ikut orang itu hampir semua majikan itu sama. Yang penting intinya itu setiap banyak ini loh, banyak di bawahnya kita gitu loh maksudnya. Oke. Jadi sampai saya kaget, kencing dia dari plastik dicekeli, mbuh apa sing dicekeli ya, tapi membuahkan hasil ya Mbak ya, dengan kesabaran itu. Iya membuahkan hasil. Terus saya karena anaknya itu lengket sama saya, karena majikan saya kan itu ya kerjanya di mana ya, JP Morgan sama Standard Chartered gitu. Jadi dia nggak pulangnya itu malam-malam, anaknya itu full. Tapi kamera Mbak, jangan ditanya ya Mbak, kamera itu. Tapi saya nggak pernah masalah gitu, nggak pernah masalah. Tapi majikan saya kalau udah kumat errornya ya error kayak gitu Mbak, saya nggak bisa ngomong. Jadi cerewet juga ya, cerewet banget gitu. Mbak, seperti apa yang saya nonton di YouTube-nya Mbak Yuni itu melebihi Mbak. Oke. Tapi saya selalu walaupun sudah lama, saya selalu minta maaf. Ibaratnya orang Jawa itu ngene loh Mbak, maksudnya nyelondoh. Maksudnya nyelondoh sama saya selalu minta maaf. Cuman saya acungi jempol majikan saya. Kalau majikan saya salah, dia pasti minta maaf sama saya. Selalu minta maaf. Itu majikan saya. Oke. Itu udah ini Mbak, udah lama di situ gitu loh. Cuman gendengnya itu kalau kumat ya kayak gitu. Maksudnya paham. Jadi intinya adalah dari sebuah tekad menjadi kesabaran menjadi ketekunan akhirnya menjadi kesuksesan. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya, maksudnya gitu. Terus masalah bank memang masalah bank, majikan saya itu sudah diwanti-wanti. Ngambil pembantu yang kedua, satu rumah 2 orang. Intermeditan, aku udah bilang, dia belum bisa bahasa Hongkong, saya bilang, anak Malang, saya bilang, jangan, kalau mau kerja di sini, jangan berharap, maksudnya, jangan kamu sekali-kali pinjem bank. Nggak taunya jarak belum potongan gaji habis Mbak. Datang bang, datang surat. Terus dia bilang ke saya, kalau mau dilaporin ya laporkan aja. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Saya nggak masalah kamu pinjem bank, tapi ingat aturan dibayar. Karena selama ini majikan sini taunya aku nggak pernah berhubungan sama bank. Gitu. Saya bilang gitu. Soalnya ketika kita minjam bank, kita akan terjerumus. Kita nggak akan pernah bisa menutup, Mbak. Karena bank itu kan muter ya. Betul. Jadi nggak akan ada selesainya. Ya alhamdulillah, ya saya majikan itu akhirnya kan luluh karena saya jaga 2 bayi. Dia mau bikin lagi itu dia tanya gitu. Aku 2008, aku mau punya anak laki, kamu mau jaga enggak? Oh memandai. Oh jadi majikan mau bikin anak pun harus laporan dulu sama sampean? Dianya nggak mau yang jaga anak.
ambil pembantu lagi, orang lain lagi nggak mau Mbak, karena apa? Kepercayaan Mbak. Ngambil kepercayaan itu susah. Betul. Nah, kenapa majikannya saya sampai percaya sama saya Mbak? Ketika itu saya bersih-bersih, saya kalau ngepel kan pakai tangan, majikan nyuruh pakai itu, saya nggak bersih. Terus lemari itu saya geser, saya menemukan itu giwang sebelah itu inten permata, inten. Akhirnya saya kembalikan, dadai, kinto liko dadai diamond. Kemarin habis itu kan dia majikan saya bilang gini, kaget loh. Saya loh udah nggak pernah kepikiran ini saya kira jatuh di jalan atau di ini, bilang makasih, dia bilang makasih, tapi itu dibalik itu semua ada hikmahnya Mbak. Majikan saya tambah percaya, baik gitu. Saya 2 kali menemukan perhiasan loh Mbak. Kepercayaannya ya. Di bawah itu sama di bawah itu saya kembalikan. Saya kembalikan 2. Kalau saya mau Mbak, saya pulang kaya gitu. Oke. Karena Samen juga tidak tamak ya. Bukan punya Samen, jadi Samen tidak pernah berpikir untuk mengambil. Benar nggak? Jangan sekali-kali, walaupun majikan nggak ingat nggak apa, jangan sekali-kali ngambil. Itu loh. Paham. Ketika mau pulang aja itu ampau Mbak ya, ampau kan beberapa lebaran Cina itu kan nggak selalu di bawah ditaruh, biasa kalau orang Hongkong kan di kamarnya emaknya ya Mbak. Itu penuh sampai beberapa tahun itu nggak dibuka. Nah ketika saya pulang, saya kumpulin, dadai, likole hai ampau lekoloi. Kainin, lemosau. Banyak ini saya kasihkan ke dadai, hati-hati, saya mau pulang. Saya pamit itu. Mbak Yuni percaya nggak? Itu waktu pindahan rumah, perhiasan itu biasanya kalau anak lahiran kan ada babi emas itu loh Mbak, babi emas. Terus? Itu gelang, terus perhiasan emas lainnya, perhiasan murni itu. Waktu pindahan rumah itu saya kumpulin jadi satu box kayak tempatnya sepatu itu. Tempatnya sepatu itu. Ketika saya mau pulang, saya naik ke atas, saya turunin, saya serahkan. Ini. Dada ini perhiasan sewaktu pindahan, Dada mungkin udah nggak inget atau nggak ngurusin. Ini saya serahkan, coba dilihat surat-suratnya di sini semua di sini. Ini perhiasannya anak-anak, semua hadiah-hadiah dari nenek. Ini saya simpen. Ini. Jadi itu Mbak. Jadi benar-benar menjaga kepercayaan itu. Intinya itu loh Mbak. Intinya menjaga kepercayaan. Majikan itu tidak suka satu dibohongi. Betul. Pelin-pelan. Pelin-pelan, nggak suka dibohongi. Yang kedua, majikan suka sama kita itu manuk. Tapi kalau saat Samen suruh kencing sampai di plastik itu ya apa menurut pendapatnya Samen, Mbak? Itu kan sudah menginjak-injak harga diri kasaran. Wong nguyuhe mosok di tas kresek. Karena maksudnya harga diri siapa, Mbak? Ikan harga diri kita, Mbak. Wong ade nguyuh mosok gak oleh di kamar mandi nih majikan. Majikan nggak ngarang Mbak, saya. Oke, jadi Samen sendiri yang tidak ingin mengganggu mereka seperti itu. Setiap saya masuk, majikan saya itu kan kerimutan berdua gerak-gerak. Saya nggak tahu ngapain ya. Karena saya kencingnya di dalam kamar mandi majikan. Kamarnya cuma satu, saya tidur di luar, di ruang tamu. Oke. Lama-kelamaan saya kan risih ya Mbak, saya risih. Jadi saya punya inisiatif di dapur tengah malam saya kencing. Oke. Berarti kan sebenarnya mereka mengizinkan toh, bukan karena tidak mengizinkan kan? Oh, ngizinin Mbak. Sehabis kejadian majikan setahun setengah diuji, ujian itu majikan lulus sama saya ngizinin. Ini pokoknya cuma inisiatif saya sendiri aja gitu. Jadi intinya adalah bersabar dengan segala ujian
dan akhirnya Saman bisa mendapatkan apa yang tidak pernah terbayangkan, seperti itu.